A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di pagi hari ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam dan juga kita lupakan kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak sehat semuanya? Alhamdulillah, alhamdulillah pagi hari ini setelah beberapa purnama ya kita tatap layar, dan ini kita kembali lagi untuk tatap muka di sini di tempatnya Pak Iman. Alhamdulillah hatur nuhun kepada Sohibul Bait yang menyediakan tempatnya untuk belajar. Senantiasa pagi hari ini kita bersilaturahim. Silah itu jalan, rahim itu kasih sayang, mempersatukan hati yang senantiasa apapun yang nanti dititipkan untuk dialirkan menjadi pengetahuan, tetapi mudah-mudahan tidak berhenti dalam pengetahuan, juga kita aplikasikan dalam perilaku kita keseharian. Sebelum kita mulai, ibu dan bapak, kita bisa menikmati syukur atas nafas, atas hidup. Ini semua adalah sababiah kita dilahirkan oleh ibu bapak kita. Oleh karena itu, alangkah baiknya sebelum kita mulai, mari kita doakan ibu bapak kita dulu. Sebelum kita mulai, mari kita hening sejenak, wabil khusus mendoakan ibu bapak kita. Mari kita maafkan semua kesalahan-kesalahannya dan kita lestarikan semua kebaikannya. Dan kita juga mendoakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, dan siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan. Dan wabil khusus juga mari kita bermunajat senantiasa pagi hari ini kita dilancarkan dan dimudahkan untuk sama-sama mendapatkan hikmah, kesadaran, dan pencerahan. Santai dan rileks, pikirannya tidak sibuk, setulus hati rileks, hatinya tenang, pikirannya tidak sibuk. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arini al-asyaha kamahiyya. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hatur nuhun, terima kasih senantiasa kita bisa hadir utuh di sini saat ini dalam energi vibrasi frekuensi yang selaras untuk sama-sama belajar. Meskipun udah bertahun-tahun kita belajar ya ibu bapak, saya selalu mau mendisklaimer, saya bukan mau menceramahi ibu bapak, bukan mau mentausiahi, bukan mau ngasih wejangan, bukan mau mengkuliahi gitu, tapi spirit kita belajar sama-sama. Setuju ibu bapak? Pokoknya kita jadi murid abadi gitu ya. Karena sebanyak-banyak yang kita tahu pasti akan lebih banyak yang kita nggak tahu. Jadi yuk selalu semangat untuk mencari tahu, itu poin yang paling penting. Baik, pagi hari ini kita akan memperdalam tentang Ibrahim. Jadi kemarin mungkin berkaitan dengan ada kurban, berkaitan dengan haji gitu ya. Ini nanti kita akan bikin silabus lumayan panjang, tapi mungkin starting point hari ini kita akan berbicara tentang Ibrahim gitu. Yang akan kita bahas hari ini adalah hakikatnya gitu ya ibu bapak ya. Jadi kita tidak hanya berbicara dalam konteks syariat, tapi kita akan berbicara dalam konteks yang namanya hakikat. Kita akan bicara dalam konteks esensi, supaya kalau kita dapat hakikatnya, kita dapat esensinya, kita akan bisa melakukan dalam keseharian gitu. Nah, saya kasih analogi dulu sederhana begini ibu bapak. Ada yang namanya simbol dan ada yang namanya fungsi. Jadi satu itu simbol, satu itu fungsi. Setiap fungsi perlu simbol untuk dia melakukan kefungsiannya gitu. Sehingga nanti kita akan mengerti
Ibrahim, Musa, Muhammad, ini sebetulnya bukan berbicara tentang simbolnya gitu kira, tapi berbicara tentang fungsi. Contoh dulu. Nabi yang terakhir namanya siapa Bu? Pak? Hah? Nah, namanya itu adalah Ahmad bin Abdullah. Kalau di kakak ya, mungkin kalau ada kakak waktu itu, nama lahir, nama kecil, nama lahirnya adalah Ahmad. Setelah 40 tahun Ahmad bin Abdullah belajar, memperdalam, melalui namanya perjalanan spiritual, anggap aja begitu, usia 40 tahun baru dia menjadi Muhammad. Sampai sini oke? Jadi ada Ahmad, ada Muhammad. Ahmad yang berjalan secara spiritual, Ahmad yang berjalan secara ketuhanan, mencari Allah, memperdalam tentang ilahiyah, ketauhidan, maka dia menjadi seseorang yang disebut dengan yang namanya Muhammad. Berarti secara person namanya Ahmad, secara fungsi beliau menjadi Muhammad. Karena Muhammad itu artinya terpuji. Jadi Muhammad itu bukan nama, tapi fungsional terpuji. Makanya ibu bapak kalau umroh, saya kemarin Januari kemarin tuh umroh, mau namanya Zulkifli, mau namanya Ibrahim, mau namanya siapapun dipanggil Muhammad, Muhammad, Muhammad gitu. Karena artinya adalah terpuji. Sampai sini oke Bu? Aduh ibu bapak ini serius-serius banget ya, ini gimana ya? Ibu bapak udah sarapan belum? Ya, ibu bapak nggak boleh serius ya, santai. Saya mau membuka dulu analogi ini supaya nanti ngerti Ibrahim, Musa. Karena lucu, kalau kita baca surat Ibrahim, surat 14, itu yang diceritain Musa, Bu, Pak. Iya. Dan di Quran, cerita paling banyak justru cerita Musa dan Ibrahim. Itu menarik. Gitu. Cerita yang di Quran itu rata-rata urusannya Musa, Ibrahim, Musa, Ibrahim, Musa, Ibrahim. Nah, saya ingin mengambil hakikatnya, fungsionalnya, fungsi Ibrahim itu apa, fungsi Musa itu apa, supaya nanti kita kalau kita bicara tentang konteks milata Ibrahim, kalau waktu sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama sholli ala sayyidina Ibrahim, kita ngerti secara fungsional bahwa Ibrahim ini menjadi sosok teladan gitu kira-kira. Tapi teladannya bukan dalam sosok seorang personnya, tapi fungsi. Sampai sini oke Bu? Clear ya? Dapat ya? Oke, nah nanti kita akan bagi beberapa poin supaya nanti kita mengerti. Kita baca dulu begini. Kita langsung dulu ke surat 14 karena kita mau berbicara tentang Ibrahim, tapi mungkin saya akan kaitkan sedikit dengan kurban dan mungkin sedikit dengan haji nanti. Ya, karena kurban dan haji ini menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk kita kaji lebih dalam. Oke. Surat Ibrahim itu ada di surat 14. Kita mulai dari 1. Di situ ada kata-kata Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu, diturunkannya kitab yang kami turunkan kepadamu agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka menuju jalan Tuhan yang maha perkasa, maha terpuji. Jadi pertama ada yang disebut dengan yang namanya kitab. Pertanyaan, ibu bapak kalau dengar kitab yang kepikiran di pikiran apa? Nah, buku. Jadi kalau diturunkan kitab datang dari langit nggak? Nih, gitu nggak? Enggak dong. Ya, berarti kitab itu adalah simbol. Fungsinya apa? Pengetahuan. Maka esensi dari kitab itu adalah knowledge. Jadi kalau ibu bapak dibuka Al-Baqarah awal-awal, Alif Lam Mim, zalikal kitab, itu jangan mikir buku, bukan. Kitab itu adalah pengetahuan. Jadi kalau kita bicara tentang knowledge, tidak mungkin seseorang akan berubah tanpa yang namanya pengetahuan. Jadi kita ini sekarang lagi mempelajari kitab, lagi mempelajari pengetahuan. Clear? Nah, Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Di sini dikatakan celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat, yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Nanti kita ngerti.
Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Melainkan dengan bahasa apa? Berarti utusan selalu berbicara pakai bahasa siapa? Kaumnya. Jadi kalau sekarang Quran pakai bahasa Arab, wajar nggak Bu Pak? Wajar, karena pada saat itu Nabi Muhammad mau berinteraksi dengan orang Arab. Yang kemarin pernah kita bahas, kalau Nabi Muhammad lahir di Garut, Quran pakai bahasa apa Bu? Sunda, gitu. Sip ya. Berarti ini bukan berbicara masalah bahasanya, tapi berbicara masalah pengetahuannya. Gitu. Makanya di surat 4458 itu ada kata-kata fa inna mayyasarnahu bilisanika. Dimudahkan dengan lisan supaya orang-orang sekitar jadi mengerti, gitu inti. Ya, satu dulu nih. Kita baca dulu, habis itu nanti kita bedah satu-satu gitu ya, Ibu Bapak ya. Oke. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi petunjuk itu dikehendaki oleh Allah nggak? Iya. Jadi seseorang mau dapat petunjuk atau tidak, yang menentukan siapa? Nah, mulai lagi nih. Dengerin dulu pertanyaannya. Allah memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Pertanyaannya, kita mau dikehendaki atau tidak, yang menentukan siapa? Kita. Ibu bapak nggak mau belajar, pasti nggak ngerti. Jadi jangan gini, aku mah nunggu hidayah aja. Ya, sekarang kan kalau ada orang bicara misalnya, kenapa kamu hidupnya gitu? Belum dapat hidayah. Betul? Tapi pertanyaan berikutnya, dicari nggak? Enggak sih. Nanti aja nunggu hidayah datang. Berarti hidayah itu akan datang atau hidayah itu digapai, dicari? Dicari. Maka kalimat mayasya kepada siapa yang dikehendaki bukan nunggu Allah hadir, karena Allah selalu hadir. Karena pengetahuan selalu ada. Cuman urusannya mau atau tidak gitu. Maka kita urusannya dalam konteks yang namanya pengetahuan, mau atau tidak urusan. Nah, yang menentukan mau atau tidak siapa? Nah, gitu. Oke. Dan sungguh kami telah mengutus Musa. Nah, tiba-tiba ngomong Musa, Bu, Pak. Padahal suratnya Ibrahim. Jadi yang tadi saya cerita, kenapa di surat Ibrahim, tapi pertama yang diceritain adalah Musa. Sedikit ya. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah kepada mereka hari-hari Allah. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang penyabar yang banyak bersyukur. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih. Ia menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Pada yang demikian itu suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan 7, kita batasi dulu sampai 7. Dan ingatlah, ini saya rasa ayat yang sangat populer. Ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Kalau bersyukur, menambah nikmat. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Jadi kalau syukur ditambah, kalau mengingkari, dalam tanda petik akan mendapatkan azab. Nah, kaitannya sama relevansi hidup kita sekarang itu seperti apa? Kita akan mengerti, kita akan memahami satu persatu supaya nanti kita bisa, ternyata cerita di Quran ini bukan dongeng, bukan hanya kisah, tetapi makna yang bisa kita ambil gitu. Oke, Ibu Bapak? Sip ya? Oke. Kalau kita bicara dalam konteks inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari satu tempat sumber namanya Allah dan akan kembali menuju kepada Allah. Maka dianalogikan kembali itu dengan bahasa namanya tawaf, Bu. Makanya tawaf itu tidak mengikuti arah jarum jam, tapi melawan arah jarum jam, betul nggak? Ya, karena intinya adalah jangan lupa pulang, gitu intinya. Nah, yang selalu saya singgung ulang-ulang, kadang banyak orang melakukan sesuatu, tapi dia nggak ngerti, pokoknya ikut-ikutan aja. Berarti kalau dia cuma mengikuti tradisi yang ada, ngikutin gerakannya, ngikutin ritualnya,
tanpa mengerti, kira-kira akan meningkatkan kesadaran dirinya nggak? Nggak mungkin. Makanya kalau ada orang tawaf ikutin mutar udah pokoknya. Silakan. Ada orang baca-baca ikutin, ada orang sa'i ikutin, ada orang wukuf ikutin. Tapi dia nggak ngerti knowledge-nya, dia nggak ngerti yang namanya pengetahuannya, merubah dari gelap menuju terang nggak seperti ayat barusan? Enggak. Berarti kata kunci dari perjalanan pulang itu disebut pentingnya memiliki kitab. Yang disebut kitab di sini adalah kita sebut sebagai yang namanya pengetahuan. Ya, kita rangkai dulu supaya nanti kita akan pelan-pelan. Sampai sini oke, Ibu Bapak? Sip ya? Supaya kita mengindahkan surat 17 ayat 36 itu dikatakan, janganlah kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Contoh, Ibu Bapak kita jujur-jujuran. Dulu, waktu kita disuruh sholat sama ibu kita ngerti sholat dulu, paham sholat dulu, atau melakukan gerakan sholat yang akhirnya belakangan jadi paham. Yang mana? Melakukan dulu. Yang bahaya melakukan, nggak paham-paham itu bahaya. Jadi artinya cuma melakukan gerak ritual tanpa pengetahuan, kata kuncinya tidak merubah dari zulmat kepada ilan nur, gitu intinya. Ibu Bapak pernah dengar kata zolim nggak? Zolim itu apa sih? Zolim itu kegelapan pengetahuan yang akhirnya melakukan tanpa sadar. Makanya orang zolim itu cenderung menyakiti diri sendiri. Kenapa? Karena dia kekurangan pengetahuan. Contoh. Ibu Bapak pernah sebel nggak sama orang lain? Kesal? Sering ya? Waktu kita kesal sama orang lain, nambah kesal lagi. Ingat, stadium pertama penyakit itu nomor 1 adalah iri. Gitu. Nah, itu stadium pertama. Tadi kan begitu kita ada di level zulmat nggak ke nur, si iri ini nanti naik ke level kedua, jadi benci. Naik ke level 3, jadi dengki. Nah, ini stadium 4 Ibu Bapak, hati-hati nih. Namanya dendam. Oke? Pertanyaan. Makin zulmatnya level stadium 4, makin dendam, kira-kira makin bisa memaafkan, makin sulit memaafkan. Pertanyaannya kalau orang dendam, keinginan orang yang kita dendamkan itu, pengennya dia mendapatkan hal yang buruk, pokoknya dendam, benci. Gitu nggak Bu, Pak? Yes, dengki. Iri, benci, dengki, dendam. Padahal saat kita dendam sama orang lain, saat kita tidak memaafkan orang lain, sebenarnya yang lagi rugi siapa? Nah, itu namanya zolim. Capek. Tapi karena ego, karena gengsi, ya dia kan lebih muda, harusnya dia yang minta maaf duluan, gitu misalnya. Dia kan anak, harusnya dia yang minta maaf duluan, gitu misalnya. Sehingga ketika kita berbicara dalam konteks tidak merubah yang namanya zulmat kepada nur, penyakit-penyakit yang sampai level stadium 4 ini akan terjadi. Dan tanpa sadar, orang yang zolim itu adalah dalam keadaan gelap, yang dia nggak punya pengetahuan, tanpa sadar dia menyakiti dirinya sendiri, gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Itulah kenapa pengetahuan itu disebut nur salah satunya. Cahaya. Setelah belajar mulai ngerti, ya ampun selama ini aku nggak enak hati, aku hidupnya sempit karena kekurangan pengetahuan. Aku nggak ngerti ternyata memaafkan lebih baik daripada dendam, gitu kira-kira. Berarti knowledge penting nggak Bu, Pak? Penting. Nah, memang rata-rata dalam tradisi agama yang dikerjain itu pertama ritualnya dulu. Tradisinya dulu. Upacaranya dulu. Sehingga ketika ritual, tradisi, upacara dilakukan, itu bagus. Tetapi tanpa adanya pengetahuan, maka ritual tidak akan merubah dari zulmat menuju kepada nur. Gitu kira-kira. Paham Bu, Pak? Makanya saya punya teman psikiater. Pasiennya tuh pada rajin sholat, rajin umroh, tapi stres, depresi hidupnya gitu Bu, Pak. Iya.
stres, depresi, burnout, overthinking, padahal rajin sholat. Artinya apa? Dia hanya melakukan maknawi gerak secara ritual, tapi tidak menyentuh titik esensi yang disebut dengan yang namanya spiritual. Sampai sini oke? Makanya di ayat Quran ada kata-kata fawailul lil musholin, celakalah orang yang sholat. Celakalah maksud di sini apa? Celakalah orang yang hanya melakukan gerak raga tapi tidak memindahkan dimensi zulmat menuju kepada nur, gitu kira-kira. Saya gampangin gini lah, zulmat itu mabuk, nur itu sadar. Kalau mabuk berarti dia lagi tidak sadar. Artinya kalau dia melakukan tanpa sadar berarti dia hanya melakukan kebiasaan yang diulang-ulang. Maka ibu bapak maaf ya, kalau sholat hanya kebiasaan, hanya habits, tanpa sebuah pengertian pemahaman esensi, nggak akan merubah dari zulmat menuju kepada nur gitu. Sampai sini oke? Clear ya? Nah, sekarang kita masuk pelan-pelan nih. Berarti kalau kita mau masuk menuju kepada pengetahuan, perlu tools. Namanya kecerdasan. Oke? Makanya, maaf nih, hanya orang-orang yang berakalah yang akan mendapatkan petunjuk. Makanya penting banget menggunakan yang namanya akal. Berarti kalau menggunakan akal, dia sadar, tidak menggunakan akal, dia mabuk hanya mengikuti kebiasaan. Untuk menggunakan akal, perlu menggunakan pikiran. Oke? Contoh. Ibu bapak ini termasuk orang yang suka atau sering berpikir, atau yang banyak pikiran, yang mana? Yang mana? Banyak pikiran. Waktu banyak pikiran lagi mikir nggak? Enggak. Betul. Maka ibu bapak maaf ya, orang yang jarang menggunakan pikiran, kerjaannya menilai, judgment. Karena ngemikir, salah aja. Sip ya? Berarti kalau orang sering ngejudge, udah pasti pikiran dan akalnya jarang dipakai. Nah, yang membuat akal dan pikiran jarang dipakai karena kita terlena oleh yang namanya kebiasaan, yang disebut dengan yang namanya habits. Paham dulu sampai sini? Sip ya? Contoh, buat ibu bapak sholat itu sekarang kebiasaan atau kebutuhan, yang mana? Yang bener Oh baru ya bu ya. Oh, baru sadar ternyata ini butuh ya, gitu. Ya, ibu bapak mohon maaf ya. Kalau orang melakukan hal dengan kesadaran, pasti melakukannya tuh ringan, lepas, nggak ada paksaan. Bukan takut dosa, bukan takut neraka, tapi I need it. Itu namanya wajib. Maka dalam perspektif kesadaran, wajib itu bukan harus, tapi perlu. Oke? Sekarang saya tanya, ibu bapak kalau habis sholat, habis zuhur gitu, lega nggak? Nah, berarti berat tadi ngerjain sholatnya, ada sesuatu, makanya lega. Ya, udah nggak bisa bohong lah bu, pak, udahlah, ya ketahuan gitu. Aduh lega deh udah zuhur, berarti berat tadi. Kayak nggak punya utang, betul nggak? Berarti menganggap sholat itu seperti utang. Berarti dengar azan kayak dengar debt collector gitu. Oh sini utang gitu, misalnya. Ya nggak apa-apa sih di level-level awal. Tetapi kalau kita masih berkecimpung di dunia konteks yang namanya ritual hanya dalam konteks yang namanya keharusan, berarti kita jangan-jangan belum menggunakan yang namanya kesadaran. Gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Nah, dalam satu hakikat perspektif Quran, saya pinjam Ibnu Arabi, saya pinjam Mullah Sadra, banyak nih.
kecerdasan menggunakan akal itu disebut Musa gitu loh Bu, Pak. Musa. Maka Musa itu banyak nanya. Makanya nanti dia diketemuin sama Khidir, dikit-dikit nanya, dikit-dikit nanya. Maka Musa adalah kecerdasan akal di dalam pikiranmu. Ketika Musa ini aktif, maka akal dan pikiran itu aktif gitu kira-kira. Makanya Musa paling banyak disebut di Quran. Karena kalau tidak menggunakan pikiran, berarti kita tidak mau bertumbuh untuk menggunakan akal. Sampai sini oke? Makanya analoginya ketika Musa membelah lautan, ya bukan hanya gitu kan, nggak gitu juga sih. Tapi pikiran Musa membelah semua gelombang-gelombang pikiran, sehingga dia udah tahu jalan yang benar yang mana gitu. Dia tahu titik tengahnya yang mana gitu kira-kira. Maka kalau mau pakai bahasa gampangnya, Musa itu akan sangat erat kaitannya dengan apa? IQ. Intelektual kita. Tapi orang yang punya kecerdasan IQ belum tentu punya kecerdasan EQ. EQ-nya namanya Harun, gitu loh Bu, Pak. Maka Musa bareng terus sama Harun nggak? Iya. Maka intelektualnya oke, emosionalnya oke. Tetapi poin yang jauh lebih penting lagi, tingkat tertinggi itu, kalau mau pakai bahasa ini, tingkat tertinggi itu bukan masalah IQ di EQ. Gampangannya begitu aja, ini supaya saya gampang menganalogikan. Ibu bapak mohon maaf ya, IQ-nya tinggi, pinter banget, tapi nyebelin, nggak mau ditemenin, susah pasti hidupnya juga gitu. Makanya kalau dalam penelitian IQ cuman kira-kira 15% lah, 10%. Tapi kecerdasan emosi ini yang penting. Nah, nanti di 4 ayat 125, 4125 nih, dibilang Ibrahim itu disebut kekasihnya Allah. Ibrahim itu disebut yang terpilih, disebut milata Ibrahim, ikutilah Ibrahim, Ibrahim. Karena kenapa? Ibrahim ini puncak fungsional tinggi. Itu sumber, rahim itu kasih sayang. Jadi Ibrahim itu adalah sumber kasih sayang. Kalau mau pakai bahasa yang paling sederhana, dia puncak dari konteks nur atau konteks yang tertinggi. Inilah disebut yang namanya bijaksana atau disebut SQ nanti gitu. Ibu bapak, orang pinter pasti bijaksana nggak? Contoh-contoh, mohon maaf ya, kita ngomongin fakta. Ada nggak orang pinter tapi korupsi? Ya. Berarti korupsi perlu Musa nggak? Ingat ya, Musa itu berarti si kecerdasan pikiran dan akal, betul? Makanya nanti penyakitnya Musa tuh nggak sabar gitu. Kan nanti ada satu cerita, begitu Musa ketemu sama Khidir, nanti kita ngerti itu. Nah, Khidir ngomong, istilahnya gini lah, Yai Khidir, ini kalau dianalogikan, saya mau belajar sama Pak Yai. Khidir ngomong, udahlah nggak usah, kenapa? Kamu nggak akan sabar sama saya gitu. Musa ngomong, tenang, saya sabar kok. Gitu. Oke ya, kalau kamu sabar, kamu lihat dulu, jangan komplain. Begitu Khidir melakukan sesuatu, Musa langsung komplain nggak? Komplain, kok gitu sih? Udah dibilang lihat dulu, komplain mulu sih gitu. Nah ini lagi mau berbicara betapa pikiran kita tuh loncat depan, loncat belakang, loncat depan, loncat belakang, loncat depan, loncat, nggak bisa diem gitu loh Bu. Tetapi kalau kita cuman punya Musa, kalau kita cuman punya yang namanya intelektual, kalau kita cuman punya pikiran dan akal, perilakunya belum tentu mengarah kepada sesuatu yang namanya bijaksana gitu. Sip ya? Makanya even di surat 16, 120, 121, 122, 123, wahai Muhammad ikutilah Ibrahim. Makanya Ibrahim ini menjadi sesuatu sosok yang paling top di Quran gitu. Artinya apa? Bukan Ibrahim secara person, bukan. Jadilah puncak tertinggi yang namanya bijaksana. Makanya ini disebut dengan yang namanya Ibrahim gitu. Sampai sini oke? Sip ya?
Berarti begitu kita menganalisa, Musa lagi kerja nih. Tapi menganalisa ini ternyata cuma mikirin keuntungan saya. Nah, hati-hati tuh. Kita perlu menghadirkan kebijaksanaan, wisdom. Ini bahasa kerennya tuh, kalau dalam bahasa Quran SQ itu disebut hikmah. Atau yang disebut wisdom. Makanya puncak tertinggi manusia itu ketika dia sudah mendapatkan yang namanya hikmah. Atau disebut dengan yang namanya wisdom. Sampai sini oke? Petanya oke Ibu Bapak? Sip. Pertanyaan. Untuk mencapai bijaksana, kira-kira bisa otomatis nggak Bu Pak? Nggak bisa. Nggak mungkin. Karena menjadi bijaksana adalah latihan yang diulang-ulang. Tidak ada orang tiba-tiba bijaksana kalau dia tidak melatih kebijaksanaan gitu kira-kira. Ibu Bapak jangan lupa rumus ya. We are what we repeat. Udah itu aja dulu. Jadi kalau sekarang ada orang ngomong gini, aku tuh emang keturunan pelit sih. Enggak, emang tiap hari latihan pelit. Udah gitu aja. Bukan masalah keturunan, bukan. Aku tuh kayaknya keturunan temperamen, dia marah-marah mulu. Enggak, tiap hari latihan marah. Jadi terlatih. Sampai sini oke? Karena mau tidak mau, suka tidak suka, apa yang diulang-ulang akan menjadi yang namanya habits. Dan perlu kita sadari Ibu Bapak, sorry to say, 95% keseharian kita didorong oleh kebiasaan. Titik. 95% keputusan kita nggak mikir lagi. Makanya 95% keseharian seseorang nggak menemukan hal baru. Dari bangun tidur ke tidur lagi, gitu lagi. Itu lagi. Makanya dia mengulang hal yang sama gitu kira-kira. Sip? Oke? Berarti kata kunci dari beberapa ayat tadi, satu, ada yang namanya pengetahuan, di mana pengetahuan bisa diserap menggunakan akal, di mana urusan akal dan pikiran menuju pengetahuan, output dari pengetahuan itu adalah bijaksana. Ibu Bapak maaf ya, bisa jadi orang tiap hari baca Al-Maun, ara'aitalladzi yukadzibu bidin, pendusta agama adalah orang yang menghardik anak yatim, tidak mendorong makan fakir miskin. Tiap hari baca Al-Maun tapi pelit gitu Bu. Berarti nggak nyambung. Tiap hari baca basmalah tapi dengki mulu hidupnya gitu. Nggak nyambung. Tiap hari iftitah tapi urusannya tuh komplain mulu sama hidup. Nggak nyambung. Kenapa? Karena dalam konteks ritual yang diulang-ulang, dibunyikan, tidak berdampak kepada perilaku. Karena kenapa? Dia tidak masuk ke level yang namanya mengerti. Artinya apa? Sholat ikutan gerakannya, kurban yang penting ada sapi potong, haji yang penting pergi, ya udah, yang penting saya sudah melakukan gerakan-gerakan. Tapi pertanyaannya, apa pemaknaan terhadap esensi dirimu gitu kira-kira? Makanya kalau ngomongin haji mabrur Ibu Bapak, kemabruran itu terletak bukan waktu perginya, pulang, lebih bijaksana atau tidak gitu kira-kira. Dan sorry itu saya dari penelitian saya, hampir 90% masyarakat kita ngerjain urusan-urusan gini emang gak ngerti sih Bu. Hatam diulang-ulang gak tahu yang dibunyiinnya apa. Sholat dilakukan, nggak ngerti bacaannya apa. Akhirnya apa? Dia melakukan ibadah ritual, tapi tidak memperbaiki konteks yang namanya spiritual. Padahal Islam itu tidak terletak pada identitas, tapi pada value-nya, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip? Aduh Ibu Bapak lemas-lemas gini, oke ya? Ya, ini kelihatan Musanya lagi kerja nih. Oh, lagi mikir gitu. Nah, bagus ya. Ya. Soalnya kalau Musa nggak dipakai, pulang pengajian nggak bingung gitu Bu. Nah, Ibu Bapak kalau pulang pengajian bingung, bagus. Berarti mikir. Saya pernah ngerti, bingung, pulang ngerti nggak? Semua enggak gitu. Jadi dari tadi ngapain gitu. Nah, makanya yang terbaik adalah bukan didongengin, tapi berdiskusi, berdialektika, supaya kita sama-sama menggunakan akal. Sip? Oke? Paham ya? Nah, sekarang kita ambil nih dari ceritanya Ibrahim. Dasarnya di mana? Surat 12 ayat 111 itu bilang, pada kisah-kisah mereka di dalam Quran, itu bukan cerita yang dibuat-buat, tetapi pelajaran bagi orang-orang yang menggunakan akal.
Ya, satu dulu nih. Udahlah ibu bapak nggak usah jauh-jauh, saya sering banget nanya. Kenapa di atahiyat terakhir yang dibawa-bawa nama Ibrahim? Kenapa bukan Isa, Musa, Yusuf? Tapi kenapa Ibrahim yang dibawa? Ini rata-rata jawaban orang-orang yang saya tanya, apa coba jawabannya? Wallahu alam bisawab. Udah aja. Udah pokoknya doanya gini aja. Kenapa konteksnya kok ada Muhammad, ada Ibrahim gitu misalnya? Berarti kan itu ada big questioning di situ yang kita monumental kan. Sekarang saya tanya ibu bapak, kalau nama Ibrahim dibawa-bawa, berarti Ibrahim ini penting nggak kira-kira? Gitu. Ya, dan kita ambil cerita ini sebagai hikmah pelajaran untuk kita. Oke ibu bapak, sip ya. Kita petain dulu satu. Konteksnya ilahi rojiun, pulang perlu knowledge, kitab. Ingat ya, begitu ada kata-kata kitab di Quran bukan ngomong buku, bukan. Kitab itu artinya knowledge. Ibu bapak mau punya Quran serak lemari nggak pernah tahu isinya, nggak tahu isi Quran gitu. Ya hati-hati. Ini soalnya kadang-kadang kenapa Quran disimpan di lemari paling atas, kitab suci, saking sucinya di paling atas gitu, nggak dipegang-pegang. Plastiknya juga belum dibuka, kenapa? Kitab suci. Ya. Yang suci bukan bukunya, tapi saat orang mendalami bukunya dan ketika dia menggunakan akal dan dapat insight-nya, maka buku ini yang menyucikan jiwa kita. Gitu loh Bu, Pak. Sip ya. Makanya Quran nggak bisa kalau nggak dibaca, pelajari, pahami. Nah sekarang paham enggak, bunyi terus. Yang lucu abis hataman merasa solehah gitu, udah hatam. Belum, baru bunyi kok gitu. Pulang pengajian ini soleh banget, belum, baru tahu gitu. Tapi belum pada aplikasi gitu. Oke? Sip ya? Dah. Ini petanya dulu Bu, Pak. Dah. Saya sekali lagi, ilahi rojiun perlu knowledge perlu akal adalah Musa. Selain akal, IQ juga perlu emotional quotient, namanya Harun nanti. Makanya Musa sama Harun barengan terus nih. Ditandemin terus gitu. Tapi puncaknya adalah bijaksana. Karena level tertinggi ketakwaan itu adalah menjadi orang yang bijaksana. Makanya bijaksana dilambangkan dengan Ibrahim. Pertanyaan, menjadi bijaksana gak mungkin kalau tidak latihan. Oke? Ibu bapak bisa jadi orang sabar gak kalau ibu bapak jarang ketemu orang nyebelin? Gak bisa. Jadi kalau ibu bapak ketemu orang nyebelin, alhamdulillah. Ini adalah sarana saya untuk menjadi orang yang sabar. Sip ya? Jadi begitu orang nyebelin, alhamdulillah. Ya. Tapi alhamdulillahnya gitu Bu ya, jangan alhamdulillah, beda. Itu, itu mah ngegas gitu. Alhamdulillah ya Allah gitu. Beda ya. Kadang-kadang kan gitu-gitu cuman latah-latah aja ibu bapak, hati-hati ya. Oke. Petanya udah jelas, baru kita mulai sekarang. Bismillah ya. Jadi kita ngerti dulu. Karena nanti kita akan bahas 25 nabi dan rasul itu fungsi Bu. Sedikit ya, spill dikit aja nanti kita perdalam. Adam itu artinya manusia utuh. Adam itu bukan nama, nanti kita ngerti. Maka supaya dia bisa mendapatkan pengetahuan, perlu belajar nggak? Perlu belajar bahasa Arabnya tadarus. Makanya abis Adam, Idris gitu loh Bu, Pak. Ketika Adam ketemu Idris, dia akan ketemu lautan pengetahuan Noah. Dia akan masuk akhirnya menjadi Hudan, jadi petunjuk, jadi Hud, gitu kira-kira. Nanti konteksnya gimana? Dia akan mengurai, dia akan bijaksana seperti di sini. Gimana cara bijaksana? Pandai mendengar dan pandai memfilter. Dengar dalam bahasa Arab sam'a, filter itu Ishak. Makanya nanti Ibrahim ada Ismail dan ada Ishak gitu kira-kira. Kan Ismail itu kan sam'a itu mendengar. Ishak itu mengayak nanti, filter yang masuk gitu. Makanya kalau nanti kita ngerti ini sebagai fungsi, 25 ini sebetulnya bukan hanya historical man yang ada dalam sejarah. Kita ingat sejarahnya. Oh, mau ganteng baca Yusuf gitu Bu. Mau cantik baca Maryam. Bukan itunya, bukan.
Tapi esensi untuk kehidupan kita itu apa gitu. Nah, nanti satu-satu kita akan bahas. Hari ini kita mulai dari Ibrahim. Oke? Oke. Clear? Clear. Nah, yuk kita lihat. Di surat Al-Kahfi 18 ayat 110, itu ayat paling terakhir tuh, ada kalimat gini. Kami ini semua adalah manusia seperti kamu. Berarti starting point siapapun sama nggak Bu, Pak? Sama. Basic pointnya tuh semua sama aja. Bahasa gampangnya begitu. Anggap aja bahasa gampangnya semua mulai dari titik zero atau starting point. Mau nggak mau, suka nggak suka begitu. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kita contoh nih. Satu ya. Apa yang bisa kita pelajari dari Ibrahim? Contoh. Kalau orang bijaksana, dia pasti menggunakan akalnya. Udah pasti aja. Ibu bapak pernah dengar cerita nggak? Waktu Ibrahim menghancurkan berhala, alat penghancurnya disimpan di berhala yang paling gede. Pernah dengar cerita gitu? Begitu dimarahin, hei kamu yang menghancurkan nggak? Ibrahim cerdas jawabannya, enggak. Yang menghancurkan adalah berhala yang paling besar. Kira-kira yang marah mau serba salah nggak? Mau nyalahin Ibrahim ini yang saya sembah, mau nyalahin ini juga nggak masuk akal. Sehingga Ibrahim menggunakan kecerdasannya untuk apa? Untuk mengajak orang-orang tidak taklid, tidak mengikuti tanpa kesadaran dan pengetahuan, tapi dia menggunakan logiknya gitu kira-kira. Maka salah satu arti dari kata Ibrahim itu artinya juga adalah logik gitu kira-kira. Sampai sini oke? Nah, saya kasih contoh lagi. Ada kepercayaan dan ada yang namanya kenyataan. Yang pasti terjadi kepercayaan kita atau kenyataan, Ibu Bapak? Kenyataan. Berarti bisa nggak kepercayaan nggak sesuai sama kenyataan? Bisa nggak? Bisa. Berarti kepercayaan ini bisa bermasalah sehingga ketika kepercayaan ini dijadikan landasan yang begitu kenyataan ini hadir, kebanyakan orang kenyataannya yang disalahin karena dia mengikuti kepercayaan. Contoh, saya dari kecil sama ibu saya, nah ibu bapak salah satunya ya, figur otoritas yang sangat berpengaruh kepada kepercayaan kita itu pasti orang-orang terdekat. Contoh aja, begitu saya lahir misalnya, ibu saya langsung kasih tahu, Abu, kamu nanam aja melon, nanti pasti keluar durian. Pasti keluar apa? Waktu saya Ibrahimnya belum nyampe nih, logiknya belum nyampe, saya serap nggak itu? Saya percaya nggak itu? Jadi kepercayaan saya, udah tiap hari nanam melon, sambil berdoa, ya Allah tumbuhkanlah durian. Nanam lagi melon, tumbuhkanlah durian. Durian tumbuh nggak Bu Pak? Enggak. Tapi buat yang nggak mikir, buat yang nggak menggunakan logik kalimatnya, mungkin ini dalam tahapan ujian Allah, gitu Bu Pak. Betul nggak? Sehingga kepercayaan ini belum tentu sesuai dengan kenyataan. Belakangan saya ngerti, ya ampun, mana bisa melon keluar durian. Mulai dapat knowledge. Nah, Musanya kerja, dapat Ibrahimnya. Saya ganti benihnya, jadi benih durian, baru keluar durian. Jadi waktu nanam melon doa sama Allah nggak keluar durian, Allah tidak mengabulkan doa kita karena kenapa? Karena tidak sesuai dengan hukumnya. Kamu nanam melon, ya keluar melon. Kamu nanam durian, ya keluar durian. Sampai sini oke? Clear ya? Dah. Satu pelajaran dari Ibrahim Ibu Bapak. Toh ya, maaf nih. Anak sekarang, kalau ngomongin anak yang nggak mau nurut sama orang tuanya sering disebut durhaka nggak Bu Pak? Nah, disebut anak durhaka. Sekarang saya tanya, Ibrahim ini kira-kira anak soleh atau anak durhaka kalau pakai penilaian yang tadi? Ini kok diam Ibu Bapak?
Oh, lagi mikir. Kalau ngomongin kenyataan dengan terminologi, anak yang nggak mau nurut sama orang tuanya disebut durhaka, betul nggak? Sekarang papahnya Ibrahim itu namanya Azar. Ibrahim, Azar, A-A-Z-A-R, Azar. Istrinya Azar, biar ingat Bu Azar, udah gitu aja ya supaya gampang ya. Azar melahirkan Ibrahim. Yang kita ketahui secara historikal, Ibrahim ngikutin bapaknya atau enggak? Enggak. Berarti membangkang enggak sama bapaknya? Iya. Berarti dia ngikutin 100% apa maunya bapaknya enggak kira-kira? Berarti dia durhaka atau soleh? Ayo. Dapat logiknya ya? Dapat. Ini kalau nggak pakai logik susah cerita ini Bu, Pak. Soalnya dogma aja, udah pokoknya gitu. Kalau udah pokoknya tuh ini ketutup aja. Nah, kenapa saya ngambil contoh ini? Saya mau menganalogikan satu hal yang konteksnya intinya apa? Maaf banget nih. Kata-kata durhaka sekarang banyak dilekatkan kepada sang anak, padahal belum tentu anak itu durhaka, yang jangan-jangan justru orang tuanya yang durhaka gitu. Betul nggak? Iya. Kenapa? Karena nanti kita ngerti bahwa anak dan orang tua dua-duanya didesain untuk menjadi teman bertumbuh bersama. Jadi nanti kita akan ngerti anak, nah karena nanti urusannya sama Ismail. Ini menarik Bu, Pak. Wah, ini menarik banget. Karena nanti kaitannya sama Ismail, kaitannya sama kurban, kaitannya sama penyembelihan, kaitannya sama nanti sama Ismail bikin Baitullah, kaitannya sama haji. Startnya dari sini gitu. Sampai sini oke? Jadi ibu bapak berbesar hatilah kalau anaknya mulai bandel, oh mau jadi Ibrahim nih, gitu. Iya. Karena maaf nih, tidak ada satu perintah pun di dalam Quran anak disuruh ngikutin ibu bapaknya, nggak ada Bu, Mak. Nggak ada. Yang ada make a good relationship, buatlah hubungan yang baik dengan ibu bapakmu, tapi bukan berarti ibu bapakmu diikutin, belum tentu. Kenapa? Tidak semua orang tua layak diikuti gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip ya? Contoh nih. Di 17 ayat 23 misalnya. Janganlah kamu mengatakan sama ibu bapamu, janganlah membentak mereka, ucapkanlah kata-kata yang sangat wise. Ibu bapak, ayat ini buat anak atau buat orang tua? Nah, ini rata-rata jawabannya buat anak. Lupa kalau orang tua juga anaknya ibu bapaknya gitu loh Bu, Pak. Betul nggak? Jadi jangan sampai juga si anak membentak ibu bapak, tapi ibu bapaknya juga jangan mancing-mancing dong gitu. Betul nggak? Berarti pembelajaran bersama nggak kira-kira? Iya. Sampai sini oke? Clear? Berarti kalau tiap hari ngomong Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim, ada satu pelajaran penting bahwa apa nih yang menyebabkan Ibrahim kok tidak mau ngikutin bapaknya? Oke Bu, Pak? Oke, lanjut nih. Anak mau nggak mau, suka tidak suka, diwariskan. Mau itu pengetahuan, mau itu keyakinan. Saya rasa 99% orang yang KTP-nya Islam itu rata-rata karena orang tuanya Islam aja sih. Betul nggak? Ibu bapak milih agama nggak? Enggak, sama saya juga. Pokoknya tiba-tiba saya Islam aja. Tiba-tiba ibu saya, Abu kamu Tuhannya namanya Allah, nabinya namanya Muhammad gitu. Belakangan saya suka komplain, makan nggak milih ya, kenapa jadi tiba-tiba Islam? Ibu saya jadi marah tapi jadinya, gitu. Gara-gara marah ya udah aja sih gitu. Nah maksud saya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita pasti akan diwariskan sebuah nilai dari orang tua kita. Tetapi nilai yang diwariskan itu belum tentu kalau pakai bahasanya Quran mengikuti keinginan-keinginan Allah. Belum tentu. Makanya dalam perspektif ini Azhar itu menyembah berhala.
Ibu bapak mohon maaf nih ya. Kira-kira waktu Ibrahim disuruh nyembah berhala, ada berhala yang kalau di kopi itu ada yang tall, medium, venti gitu misalnya ya. Yang kecil, small, medium sama high gitu kira-kira. Yuk, nyembah dulu ke Tuhan dah. Lama-lama Ibrahim mikir, Tuhan kok kayak gini ya? Gitu loh Bu, Pak. Tapi karena mayoritas itu sudah pada kepercayaan tertentu, ngikutin nggak kira-kira? Ngikutin, udah pokoknya gitu aja. Udah pokoknya gini aja. Pokoknya gitu, pokoknya gini, pokoknya gitu, pokoknya gini. Makanya di surat 6 ayat 116, kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kenapa? Mereka cuma ikut-ikutan. Nah, hal ikut-ikutan itu tidak berlaku pada Ibrahim. Mikir Ibrahim, masa sih Tuhan bentuknya gini gitu Bu, Pak. Akhirnya dia membangga nggak sama bapaknya? Dihancurkan nggak berhalanya? Kenapa? Karena dia tidak mau mengikuti warisan tanpa nalar, tanpa logik, yang dia tidak paham. Artinya apa? Dia melepaskan nilai yang namanya dogma dan doktrin, gitu kira-kira. Sampai sini oke Bu? Nah, contoh nih. Ibu bapak yang punya putra, putri, cucu yang generasi Z dan seterusnya, jangan harap ibu bapak pakai pola lama dipakai ke mereka, mereka bakal jadi Ibrahim semuanya Bu, Pak. Fix. Udah nggak bisa kalau anak atau cucunya, nak sholat ya, kalau nggak dosa masuk neraka. Anaknya pasti nanya, emang neraka di mana mah? Gitu. Emang neraka itu apa? Emang. Berarti critical thinking muncul nggak di mereka? Muncul. Maka kalau di sini tidak ada perubahan pola, yang dimana perubahan ini pasti akan selalu terjadi. Kata kuncinya apa? Tidak bisa kalau kita tidak punya pedoman dalam hidup. Kata kunci nomor satu pelajaran dari Ibrahim adalah adaptif. Itu nomor satu. Apa Bu Pak? Nah udah gitu aja. Kalau kita nggak punya sistem adaptif, pokoknya gini, nggak mau bertumbuh, nggak mau berubah, nggak mau mengalir, pengennya gitu terus, pengennya status quo, pengennya nggak mau berubah, selesai udah. Karena kenapa? Orang yang tidak adaptif, dia tidak akan mengalir dalam perputaran orbit tawafnya sistem Allah gitu kira-kira. Oke Ibu Bapak? Sip ya? Jadi kalau sekarang generasinya beda, pola pikirnya beda, wajar. Kenapa? Semuanya pasti berubah. Berarti kata kuncinya, siapapun yang menjadi anak dalam proses Azar dan Ibrahim, ini pasti dua-duanya memiliki konteks yang namanya saling belajar bersama. Makanya sering disebut, anak itu guru agung bagi orang tuanya. The best teacher in life itu cuma ada dua Bu Pak, pasangan dan anak, udah nggak ada lagi aja. Dah. Berarti kalau the best teacher yang membawa kita menuju bijaksana nggak kira-kira? Iya. Berarti kalau kita mau bijaksana harus mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan nggak? Makanya suasana tidak menyenangkan selalu datang dari dua ini, pasangan dan anak, udah nggak ada lagi Ibu Bapak. Udah. Karena mengajarkan kita mau menjadi bijaksana. Sampai sini oke? Sip? Jadi begitu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Wah, adaptif. Ibu Bapak pernah dengar nggak? Jangan menyembah berhala. Pernah dengar nggak? Ibu Bapak kalau dengar berhala langsung kebayangnya apa coba? Patung. Padahal kalau kita mau sedikit masuk ke level hakikat, berhala adalah pikiran dan keyakinanmu yang sudah mematung sejak lama dan kamu tidak merubah sesuatu hal yang baru gitu kira-kira. Pemikirannya tuh konvensional gitu Bu Pak. Gak mau berubah. Contoh. Patung Pancoran dari dulu gini gak Bu Pak? Kan gak pernah gini ya? Iya gini terus udah 20 tahun 30 tahun dari saya lahir. Berarti kalau pemikiran kita dari 30 tahun yang lalu begitu, dari 20 tahun yang lalu begitu, dari 40 tahun yang lalu begitu, pemikiran yang gak berubah, memberhala gak kira-kira? Udah pasti hidupnya susah aja. Fix.
Maksudnya jangan menyembah berhala adalah update dari pengetahuanmu, update dari kepercayaan dan keyakinan. Karena kenapa? Jangan-jangan kepercayaan dan keyakinanmu tidak selaras dengan kenyataan. Contoh lah, maaf ya. Dari dulu taunya tuh sholatnya yang cuma 5 waktu terus. Lupa kalau ada sholat yang konteksnya hakikat gitu misalnya. Dari dulu tuh tahu haji itu ke Mekah gitu. Lupa bahwa haji yang sejati bukan urusan letak geografis, tapi letak kesadaran misalnya. Sehingga pengetahuannya tidak bertumbuh, keyakinan dan kepercayaannya tidak dinamis, akhirnya kita banyak menolak yang namanya kenyataan. Clear? Sip? Nah, berarti Ibrahim adalah sosok yang berani melakukan perubahan. Karena kenapa? Dia merombak tatanan semua dogma dan doktrin yang diajarkan sama dia. Karena dia tahu bahwa itu bukan yang sejati gitu intinya. Nah, singkat cerita, Ibrahim dewasa nih. Punya istri. Nah, kita kan mau ngambil wisdomnya dulu nih dari Ibrahim. Coba kita akan bagi ini dalam 2 atau 3 pertemuan, gak apa-apa ya. Gak perlu cepet-cepet tapi at least dapat gitu ya. Nah. Kan kalau mau cepat udah tinggal ayat apa beres udah. Tapi maksud saya ada contemplate-nya gitu. Dikontemplasi. Ingat ya ibu bapak kalau Quran ngomong Ibrahim Musa langsung ingat ke diri sendiri gitu. Jangan Ibrahim, oh waktu itu Ibrahim. Bukan, itu adalah Ibrahim di dalam dirimu, Musa di dalam dirimu, gitu kira-kira. Sip ya, karena Quran ini lagi berbicara tentang diri. Oke. Ulang ya, ulang. Berarti puncaknya mau jadi apa? Bijaksana. Berarti Ibrahim kalau mau bijaksana, dia perlu menempa dalam konteks yang namanya pelajaran hidup nggak kira-kira? Sering disebut namanya ujian. Oke? Kalau mau teruji, ya harus diuji. Contoh ibu bapak ya. Ini beautiful banget ayat ini Bu Pak. Surat 4 ayat 125. Saya mau bacain ya. Ini indah banget ayat ini supaya nanti kita ngerti. 4 ayat 125. Oke. Saya baca exactly apa yang ada di dalam Qur'annya begini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waman ahsanuddin, dan siapakah yang lebih baik daripada din? Din itu lebih kepada, di sini diartikan agama nggak apa-apa dulu sementara. Tapi din itu artinya adalah kesadaran sebetulnya. Waman ahsanuddin miman aslama, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang ia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Millata Ibrahim. Mengikuti siapa katanya? Oke. Kalimat terakhir yang keren nih. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Memilih Ibrahim menjadi apa? Jadi di dalam Quran yang disebut konteks yang paling kholila, yang paling kesayangan, itu namanya adalah Ini lagi ngomongin orangnya atau fungsinya? Fungsi, mantap. Berarti yang paling disukai Allah adalah orang yang bijak. Nah, gitu kira-kira. Sip? Berarti kalau bijaksana melampaui benar salah nggak? Iya dong. Makanya di Quran nggak ada kata-kata berlomba-lombalah dalam kebenaran, nggak ada. Karena kebenaran kita tuh bisa basi Bu. Relatif. Yang benar sholat gini apa gini? Gini atau gini? Gini apa gini? Kunut atau nggak kunut? Nah sibuk di urusan itu terus gitu. Kalau yang paling benar orang sholat di sini, berdebat dengan orang yang sholat di sini, yang di tengah-tengah yang kasihan. Kenapa? Nggak punya tangan Bu. Di sini nggak bisa, di sini nggak bisa. Paham ya? Nah, memperdebatkan hal-hal yang kulit, lebih sibuk, akhirnya nggak nyampe menuju kepada bijaksana. Kenapa? Ininya nggak dipakai nih. Nggak enak sih ngomongnya Bu. Iya, karena nggak mau mikir, senangnya didongengin, senangnya diceramahin, pokoknya katanya udah pokoknya nggak ada lagi di sini, ngikutin aja udah. Makanya sering banget pinjam omongan orang gitu.
Jadi gampang di drive, gampang di macam-macam lah gitu kira-kira. Nah, punten-puntennya saya ulangi lagi. Kira-kira Ibrahim tipikal yang begitu nggak? Enggak, cerdas bu. Makanya disebut ulil albab. Itu top banget. Orang yang menggunakan lubnya, orang yang menggunakan kecerdasannya, orang yang menggunakan akalnya. Bukan ikut-ikutan. Dan ibu bapak sekali lagi, the next generation bakal banyak nanya pasti. Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Musanya jalan terus gitu. Tapi kalau orang tuanya jawabannya, udah pokoknya. Ya berarti kayak Azhar dong kayak dulu gitu. Udah pokoknya gitu aja. Udah pokoknya gitu aja. Akhirnya nggak masuk logik, dia nggak mau ngerjain. Coba untuk diketahui ya, data terakhir nih. 56% konteks yang Z ke bawah, 56% nih, hampir 60. Mereka hanya mau menerima yang logiknya masuk sama mereka gitu. Nggak mau ngikutin dogma doktrin. Makanya ibu bapak maaf ini juga fakta. Z, alfa dan seterusnya, itu kalau udah urusan pengajian, udahlah jangan harap ibu bapak. Apatis. Pengajian yuk, udah malas aja udah. Kenapa coba bu pak? Karena ngelihat orang tua yang sering ngaji, ibu bapaknya yang sering ngaji, kelakuannya gitu-gitu juga gitu. Ini ibu saya juga ngaji sering gini kok, masih mau gosipin orang, masih ngejelekin orang. Karena nanti yang paling akan berdampak adalah bukan wejangannya, tapi contoh. Sip ya? Dan mau nggak mau, suka nggak suka, kita semua juga pasti diwarisi sama orang tua kita yang dulu gitu. Makanya PR besar kita, jangan mewariskan hal yang sama gitu kira-kira bu. Ada update di situ gitu. Nah, indikator parameternya artinya apa? Kalau apapun yang terjadi perbedaan di next generation, sadarilah itu adalah sesuatu yang fitrah pasti terjadi. Kitanya mau beradaptasi atau tidak gitu kira-kira. Oke? Clear? Sip. Supaya nanti baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama sholli ala sayyidina Ibrahim, pakai hati gitu loh bu. Ibrahim. Oke, aku harus jadi Ibrahim gitu loh bu, Pak. Nggak kayak burung beo gitu. Beo kan bisa ngomong tapi nggak ngerti isinya. Latah gitu kira-kira. Oke? Nah, next step. Jadi satu, adaptif. Nah, kira-kira nih, saya ulang ya. Allah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Berarti kalau memilih terpilih nggak? Pertanyaan. Supaya dia tahu terpilih atau tidak, ada prosesnya dulu nggak kira-kira? Nah gitu. Makanya prosesnya itu adalah ujian. Clear? Dan ujian paling besar dalam hidup siapa bu pak? Ada lagi orang-orang terdekat. Kan lagi bu. Istri, suami, anak. Jadi bagi para ibu-ibu kalau suaminya nyebelin, ya udah aja sih gitu. Pun sebaliknya, bagi para bapak-bapak kalau istri-istrinya nyebelin, ya udah aja. Kenapa? Itu semua alat untuk kita menjadi Ibrahim. Jadi bijaksana. Gimana bu? Ya manja boleh sih bu. Tapi tergantung situasi ya bu ya. Paham ya? Karena ibu bapak yuk kita renungin ya. Dari zaman Adam, problemnya sama anaknya. Betul nggak? Anaknya chaos tuh. Habil-kabil. Gampangannya gitu aja. Turun, kenuh. Istrinya rese, anaknya rese. Betul nggak? Ibrahim sama bapaknya, Musa bapak tirinya, semua problem, semua para cerita Nabi dan Rasul sama orang-orang terdekatnya. Jadi kalau sekarang ada yang ngeluh, aduh aku tuh punya masalah keluarga, ya elah dari zaman Adam juga begitu gitu, ya udah aja, udah nggak usah ngeluh gitu, dari dulu juga gitu. Artinya konteks yang akan membawa kita menuju kepada level kebijaksanaan pasti sesuatu yang paling terdekat. Maka di 34 ayat 37, bukan harta dan anak-anakmu yang akan mendekatkanmu kepada aku. Tulis dulu ya. 34, 37, 64 ayat 16. Pasangan
itu bisa jadi musuh. Ini menarik Bu, Pak. Saya bacain dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara azwaja, pasangan-pasangan dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Oke? Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Berarti alat mengibrahimkan kita, at least kita ngerti pasangan dan anak. Orang-orang terdekat. Clear? Sip? Jadi mudah-mudahan begitu orang terdekat rada-rada rese, waduh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Udah. Gimana Bu? Paham ya? Clear ya? Nah makanya di situ tadi ada kata-kata memaklumi. Maka kalau kamu bersyukur ditambah. Kalau kamu kufur disempitkan. Nanti kita ngerti ini bukan urusan syukur materi, bukan, nanti kita paham. Oke Ibu Bapak, make sense sampai sini? Dapat ya? Nah, kalau make sense berarti Ibrahim top. Jadi pulang tuh ngerti. Kenapa begitu? Karena, nah top udah. Tapi kenapa begitu? Pokok, udah nggak pakai Musa, nggak pakai Ibrahim, udah. Itu levelnya Azhar tuh di situ. Azhar tuh levelnya pokoknya. Nggak ada make sense di situ gitu. Oke? Sip. Dah. Singkat cerita, Ibrahim nikah nih. Pertama, dia menikah dengan yang namanya Siti Sarah. Oke, nikah sama Sarah. Lama nggak punya anak, dikasih sama Ramses. Namanya Hajar. Fir'aun itu simbol apa fungsi? Hah? Fir'aun itu simbol apa fungsi? Fungsi. Simbolnya namanya Ramses III. Karena nggak semua Ramses Fir'aun gitu kira-kira. Sip. Berarti hari ini masih ada Fir'aun nggak? Ada. Namanya bisa beda-beda nggak? Nah gitu. Kalau bisa ngaca boleh sih Ibu Bapak ya. Loh, Firaun kan ngerasa dirinya paling benar, ngerasa dirinya Tuhan, ngerasa dia bisa ngatur, betul nggak kira-kira? Iya. Jadi seenggaknya waktu ngecek ini ada Firaunnya nggak ya, gitu Bu Pak. Sip ya. Oh, di sini nggak ada, benar sih Bu. Ini lagi cerita di tempat lain sih, di negeri orang. Paham ya? Dah. Nah, si 4125 tadi itu kan udah ngomongin result. Kalau ngomongin result, artinya ngomongin hasil. Dah ya, saya mau ke result dulu nih. Ibrahim dipilih sama Allah. This is the one. Dia yang menjadi kesayangannya Allah. Chosen one. Wah, the one. Kalau di film Matrix tuh si Neo gitulah kira-kira. Wah, the one nih. Pertanyaan, untuk menjadi the one ini perlu menghadapi dulu ujian nggak? Nah ini ujiannya nih Bu, Mak nih. Dua itu tuh. Nanti Ibu Bapak perlu tahu juga istri-istrinya Ibrahim tuh nggak akur juga Bu, Pak. Ribut juga sama gitu. Makanya nanti pisah. Gitu kira-kira. Sip ya. Jadi Ibu Bapak maaf ya. Nanti Hajar punya anak namanya Ismail. Sarah punya anak namanya Ishak. Oke? Dan semua garis keturunan Abrahamic religion semua datang dari sini. Nanti Ishak punya anak namanya Yakub, yang nama kecilnya Israel. Ini Israel tuh nama kecilnya Yakub, Bu. Bukan ngomongin daerah itu, bukan sih sebenarnya. Nanti dia punya keturunan masuk ke Yusuf, Daud, Sulaiman, Musa, endingnya di Isa.
Jadi selebriti Nabi itu ada di keturunan Ishak. Karena di keturunan Ismail nanti ujungnya adalah Muhammad. Sekarang saya tanya, maaf ya. Oke? Mau nanya Bu, Pak, supaya ini kita tuh jangan ribut mulu gitu. Orang berantem tuh karena nggak ngerti sih gitu. Contoh, Yahudi ada setelah Musa nggak? Ya dong, di sini kan. Kristianity ada setelah Isa nggak? Yesus? Ya dong. Islam ada di sini. Sekarang saya tanya, nenek moyang mereka bertiga sama nggak kira-kira? Kenapa pada berantem cucu-cucunya? Betul kan? Sehingga nanti kita ngerti kalau ini rootsnya sama, maka Ibrahimik itu inti core utamanya cuman satu. Ajarannya Ibrahim. Disuruh jadi apa sih Bu Pak? Bijaksana. Wisdom gitu. Di Kristen nanti disebut ajaran kasih, di Islam disebut hikmah. Makanya disebut rahmatan lil alamin. Ini menarik nih. Jadi kasaran kata, seseorang bapak punya anak tiga-tiganya punya rumah masing-masing. Tiap-tiap rumah punya aturan sendiri nggak kira-kira? Iya, house rule-nya beda-beda aja sih. Tapi semuanya dari satu garis keturunan yang sama gitu. Jadi kalau sekarang masih ribut urusan KTP, identitas, urusan syariat, urusan apa, berarti kurang milata Ibrahim gitu kira-kira. Makanya pun Nabi Muhammad disuruh ngikutin siapa? Ibrahim. Makanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kama sholli ta'ala Sayyidina Ibrahim. Ikutilah agama Ibrahim yang hanif. Berarti kalau Muhammad ngikutin Ibrahim, Isa ngikutin siapa? Musa ngikutin siapa? Nah kenapa pada berantem sih gitu? Gara-gara urusannya kepentingan. Sip ya. Semoga ini meluaskan kita juga untuk mengerti historical tentang religi. Nanti kapan-kapan kita akan bicara tentang history of religion itu sendiri gitu. Nah, saya kaitkan dulu ke sini. Tadi ibu bapak yang membuat bijaksana yang paling top siapa? Pasangan dan anak. Dikisahkan Ibrahim ini hampir 90 tahun nggak punya anak. Nggak punya anak tuh. 90 tahun ceritanya begitu. Setelah penantian 90 tahun, lahirlah anak yang namanya Ismail. Pertanyaan saya, kira-kira penantian 90 tahun brojol anak pertama bakal sayang banget nggak? Nah gitu. Ketika sayangnya udah muncul yang namanya ego, kepemilikan, critical thinking, realitas di close bisa udah selesai. Pokoknya apa-apa demi anak, apa-apa demi anak. Maka Allah ngomong, hati-hati loh ya, kamu udah punya anak, jangan mempersekutukan aku. Jangan sampai kepentingan anak membuat hubungan kamu sama aku jadi nggak baik gitu Bu. Pak, gampangannya begitu. Contoh. Saking anaknya pengen A, B, C, bapaknya harus korupsi misalnya. Bisa begitu nggak Bu Pak? Bisa. Karena ditekan oleh keinginan anak. Ya bahasa gampangnya gitulah. Awas loh ya, jangan sampai korupsi gara-gara keinginan anak. Kamu menghalalkan semua cara untuk membuat anakmu A, B, dan C, dan seterusnya gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip ya? Maka ujian yang paling top of the line-nya adalah saat lahirnya Ismail. Ibu bapak mohon maaf ya, mau nggak mau suka nggak suka, sama yang orang terdekat pasti ada kemelekatan. Maka Bu, Pak, kita tidak akan disakiti hati sama musuh, tapi kita akan selalu disakiti hati sama orang yang kita sayang. Titik. Dah. Kenapa? Karena ada kemelekatan. Maka kemelekatan tertinggi itu salah satunya terhadap anak. 828 nanti. Surat 8 ayat 28. Nah, sekarang pernah dengar kata penyembelihan nggak? Pernah
Pernah dengar? Iya. Kan penyembelihan ini bukan Ibrahim bawa-bawa golok sama Ismail, nggak gitu kali gitu Bu. Ya kalau didongengin gitu bolehlah. Kan kalau dongeng-dongeng Ismail kecil dituntun oleh Ibrahim ke atas gunung karena mau disembelih. Logika aja, masa sih Allah nyuruh nyembelih anak gitu loh Bu Pak. Ya meskipun dongeng konvensional gitu it's okay, tapi kan kita sekarang mau bicara tentang hakikat. Sampai sini follow ceritanya? Ulang ya. Ibrahim setelah dia dalam tanda petik tidak mengikuti Azar, tapi jangan lupa ya Ibu Bapak ya, meskipun Azar nggak diikuti nama Ibrahim, tapi Ibrahim tetap menjalin hubungan baik dengan bapaknya. Makanya dalam bahasa Quran kalau Ibrahim ngomong sama bapaknya selalu wahai ayahku, wahai ayahku, gitu. Berarti dia make a good relationship meskipun idealis bapaknya nggak diikuti nama dia. Dan ibu bapak prinsip. Dan ini bisa terjadi sama kita nggak Bu Pak? Gitu. Karena sorry to say kita nggak bisa memaksa siapapun tuh nggak bisa. Karena tiap individu pasti punya kurikulumnya masing-masing. Ya, nah sekarang kita masuk nih ke cerita waktu Ismail mau lahir. Dari mana ya? 3799 aja biar cepat. Nanti detail-detailnya ya. Kita bahas satu-satu ya. 37 Syafaat ayat 99. Oke, kita baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, nih permohonan Ibrahim. Anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Jadi semua doa, ibu bapak pastikan kalau mau doa, ya Allah karuniakanlah anak yang, pertanyaannya kalau anaknya yang mau soleh, yang harus soleh siapanya dulu? Nah gitu. Jangan berharap anaknya soleh kalau orang tuanya enggak soleh, enggak bisa. Karena semuanya itu adalah contoh. 100-nya, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Ismail. Nah, ibu bapak maaf ya, yang kita ketahui umum aja, Ismail disembeli waktu anak-anak atau udah dewasa? Waktu anak nih, kita lihat bahasa Qur'annya. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, berarti udah dewasa belum? Iya dong. Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Kira-kira Ibrahim kalau mau minta pendapat sama anak TK atau anaknya kira-kira udah dewasa Bu Pak? Ini kan gak mungkin anak TK, nak, papa mimpi, suruh nyembelih kamu. Nanya ke anak TK, masuk akal gak? Gak masuk akal. Makanya kalimat di sini dikatakan ketika dia pada umur sanggup berusaha bersama bapaknya Ibrahim, dimintalah petunjuk untuk apa? Dalam proses yang namanya penyembelihan. Karena Ismail itu sam'a, dia pendengarannya bagus, quote and quote kesabarannya oke, dia bilang, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Berarti Ismail ini ngikutin Allah nggak? Iya dong. Pah, kalau itu disuruh Allah, oke deh. Pertanyaan. Logik nih ya. Kira-kira konteks penyembelihan ini as a physical atau attachment tadi Bu? Attachment. Bukan urusan zet gitu. Ini kan suka rada nggak masuk akal ya, Ibrahim nenteng Ismail ke atas begitu mau gini, cepret langsung jadi kambing. Gimana prosesnya? Emang Ibrahim pesulap kan bukan? Iya, betul nggak? Sehingga nanti kita akan mengerti meskipun secara konvensional ceritanya begitu, that's okay. Tapi kita ambil secara hakikatnya seperti apa gitu. Satu Bu, Pak. Penyembelihan itu artinya apa? Sembelihlah kecintaan berlebihan kepada anak. Bahasa kerennya disebut yang namanya nomor 2 tadi, kemelekatan. Karena
Sesuatu yang kita melekat kepada apapun, apa yang kita lekatkan itu bakal jadi penting banget sehingga kita terkontrol oleh apa yang kita lekatkan. Maaf nih ibu bapak, maaf ya. Bisa nggak Ismail itu adalah jabatan? Orang bisa melekat kepada jabatan nggak? Udah waktunya turun nggak mau turun gitu misalnya, bisa nggak? Bisa. Jadi akhirnya ujung-ujungnya apa? Post power syndrome. Kenapa? Udah nggak menjabat, merasa menjabat karena kenapa? Adanya nilai kemelekatan. Berarti Ismail ini bisa kepada jabatan, bisa kepada harta, bisa kepada semua simbol. Apapun yang merasa kita dikontrol oleh itu. Karena ibu bapak maaf ya, saat kita kemelekatannya tinggi, kita tidak bebas, tidak merdeka hidupnya. Kenapa? Dikontrol oleh apa yang kita lekat. Contoh, waktu miskin tidur nyenyak. Waktu punya Harley sama Lamborghini tiap jam 1 bangun, masih ada nggak? Jam 2 bangun, masih ada nggak? Parkir nggak tenang terus, kenapa? Takut apalah. Akhirnya apa? Sesuatu yang melekat membuat kita tidak freedom, gitu kira-kira. Gampangannya contohnya begitu. Sip ya? Jadi penyembelihan ini poin utamanya, konteksnya, maaf bu, pak, ini bukan urusan sapi, kambing, bukan sih. Meskipun nanti dianalogikan, disimbolkan menjadi penyembelihan binatang yang besar. Dan Quran tuh ngomong nggak spesifik sapi loh. Tapi binatang yang atau sembelihan yang besar. Karena perlu dinamis dalam konteks satuan waktu yang kapanpun nggak kira-kira. Pusing loh ibu bapak kalau Quran menspesifikan. Sembelihlah Brontosaurus misalnya. Pusing bapak, udah nggak ada sekarang. Betul nggak? Berarti sembelihan yang besar ini nanti punya multi layer perspektif gitu kira-kira. Tetapi yang paling esensi, kata kuncinya bukan dalam konteks fisikal, tapi pemahaman esensial gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip ya? Nah, jadi ulang nih. Nomor 1 kita berbicara tentang adaptiflah dari pola pikir lama, kepercayaan lama, pengetahuan lama, kebenaran lama. Penting untuk beradaptif, selalu menerima kenyataan. Dah. Kalau kenyataannya udah nggak menjabat, udah iya aja. Udah nggak ada orang yang hormat lagi juga, ya udah aja sih. Gitu kira-kira bu. Karena jangan lupa, ekspektasi dan kepercayaan begitu melekat, pasti akan membuat hidup kita tidak nyaman. Sakit. Ibu pernah dengar kata musyrik nggak? Musyrik itu apa sih? Mempersekutukan Allah. Ini kan abstrak nih. Sekarang kita mudahkan dalam konteks yang namanya hakikat nih. Allah itu sumber dari kenyataan. Karena realitas yang terjadi pada hidup kita pasti datangnya dari Allah, betul nggak bu? Pak? Sip. Berarti sekarang saya tanya. Kalau kita menolak kenyataan, berarti kita lagi menolak Allah nggak? Musyrik nggak? Nah, udah nggak usah jauh-jauh. Jadi orang yang banyak komplain sama hidupnya, nolak kenyataan hidupnya, berarti dia lagi mempersekutukan Allah gitu. Clear? Kenapa dia bisa mempersekutukan Allah? Karena melekat kepada selain Allah. Salah satunya apa? Ibrahim, Ismailmu, gitu kira-kira. Oke bu. Jadi jangan sampai besok waktu kurban sapinya limosin sih. Gede sih. Tapi sorry to say, sama anak kemelekatannya tinggi, sama jabatan kemelekatannya tinggi, sama harta kemelekatannya tinggi. Bukan itu poinnya. Habis itu dilakukannya setahun sekali lagi. Itu kan upacaranya aja, seremonialnya aja gitu kira-kira. Sip ya. Makanya kurban itu artinya dekat. Dekat itu kemana? Dekat kepada Allah. Kurban tuh sebenarnya dalam bahasa nggak ada kaitannya sama sapi, kambing, nggak ada. Tapi orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kurban dan haji pasti satu kesatuan yang nggak bisa terpisah gitu kira-kira. Oke, ibu bapak. Sip. Ini sampai tahapan ini dapat sesuatu nggak? Mantap.
Bijaksana. Ibu bapak maaf ya, nggak perlu ngerti semuanya bu pak. Tapi kira-kira menurut ibu bapak yang titik ini nih yang saya butuhin, fokus aja di situ. Nah, karena wadah kita nggak ada yang sama, titik beratkan pada wadah yang kita butuhkan saat ini. Gitu. Jadi nggak perlu ngerti ini semua, nggak perlu nggak apa-apa. Tapi oke, ini nih yang saya butuhin, gitu kira-kira. Nah sekarang saya tanya, berarti penyembelihan setahun sekali atau setiap saat? Gitu. Besok kurban bu pak. Begitu ada yang gimana, oke. Contoh nih, wilayah paling luar diri kita itu namanya jasad. Jasad itu dalam bahasa Quran konteksnya basyar namanya. Maka basyar itu adalah hewan, salah satunya pemaknaannya. Dan tujuan kita dikasih jasad, kata kuncinya adalah survival. Maka urusan dari survival cuma ada 3. Makan, minum, reproduksi. Udah aja. Makan, minum, reproduksi. Makan, minum, reproduksi. Itu wilayah dalam konteks hewaniah kita. Makanya konteks hewaniah ini yang urusannya hanya survival. Sembelihlah kehewananmu. Inilah konteks ego, kebencian, kedengkian, ngerasa diri paling benar. Konteksnya cuma ngurusin survival. Tapi belum menjadi yang namanya manusia. Sip ya. Jadi penyembelihan ini nggak ada urusan sama golok gitu bu, nggak ada urusan sama fisikal gitu, bukan itu sih gitu. Tetapi menyembelih Ismail. Nah maka nanti nih kita akan menyadari, atau gini deh, ibu bapak, jasad ini diri kita yang sejati bukan? Bukan. Kenapa? Karena mengalami perubahan. Kita ulang-ulang nih. Sesuatu yang berubah pasti bukan fitrah. Termasuk tubuh fisik. Tubuh fisik ibu bapak saya berubah nggak? Berubah. Kan ya saya sering kasih analogi. Bercermin 25 tahun yang lalu sama tadi pagi beda nggak? Beda. Lebih lucu yang mana? Semua pasti jawab sekarang aja. Lebih cute gitu sekarang ya. Berarti tubuh fisik berubah nggak? Berubah. Berarti ini bukan fitrah. Oke? Berarti kita punya yang sedikit lebih fitrah lebih dalam. Namanya jiwa. Nanti esensi yang lebih dalam lagi. Namanya ruh. Maka ibu bapak bedain ya, kurban sama berkorban beda bu, pak, beda. Bukan melakukan pengorbanan, bukan. Kurban itu mendekatkan diri kepada Allah. Artinya apa? Melepaskan unsur-unsur selain Allah. Makanya tadi di ayat 14, ayat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ngomong, janganlah kamu mencintai dunia. Dunia itu apa? Yang mengontrol kamu. Mau itu pasangan, mau itu anak, mau itu uang, mau itu jabatan, mau itu karir, mau itu nama baik, mau itu gelar, mau itu terserah deh. Sesuatu yang mengontrol kita itu namanya dunia. Nah, salah satu pemaknaan yang lainnya adalah sembelihlah sifat-sifat kehewanan, sembelihlah sifat-sifat konteks basariah kita supaya kita menjadi konteks yang namanya manusia. Di sini adalah level yang namanya takwa gitu intinya. Ingat takwa ibu bapak, 1, nggak pelit. 2, kontrol amarah. 3, memaaf. Jadi mau motong sapi limosin tapi orangnya susah maafin orang, nggak kurban namanya. Mau kambing 10 tapi dia susah maafin orang, nggak kurban namanya gitu. Betul. Makanya puncak ketakwaan tadi membuat level kita menjadi makom Ibrahim, bukan makam. Hati-hati. Kalau makam tempat jasad, kalau makom level. Makanya nanti di sekitaran Ka'bah, di sekitaran Baitullah ada makom Ibrahim. Masuklah kamu kepada makom Ibrahim. Bukan ada makom Ibrahim di depan Ka'bah. Oh, bukan sih, bukan. Tapi naiklah kepada level yang paling tinggi. Makom Ibrahim itu adalah bijaksana.
Oke? Sip. Dapat ya? Jadi jangan nunggu bulan depan mau kurban, Bu, Pak. Itu bulan depan itu upacara. Tapi mengkoribkan diri, mengkurbankan diri, mendekatkan diri kepada Allah artinya apa? Melepaskan kemelekatan-kemelekatan. Ingat, saya garis bawahi ulang-ulang. Kemelekatan tertinggi adalah kemelekatan kepada orang-orang terdekat. Oke? Sip? Tidak terasa udah 11.45. Ini pembahasan baru sekitar 7%. Ini kurban belum? Haji apalagi? Tapi setidaknya kita mengambil pelajaran saat kita ngomong Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Ngomong Ibrahimnya jangan ceplas-ceplos sekarang at least. Tapi ada giroh, saya mau belajar kayak Ibrahim. Terakhir Ibu Bapak, kalau dengar Ibrahim pernah kuat dibakar api, pernah dengar nggak? Pernah dengar? Ya oke lah ya Ibu Bapak, kalau dengar dongeng-dongeng mukjizat, api Ibrahim kuat, api dingin, ya oke lah nggak apa-apa. Tapi kita maknai satu hal secara hakikat. Kalau udah di level Ibrahim yang namanya bijaksana, dia stay cool inside gitu Bu Pak. Artinya apa? Mau dikomporin dari luar, dipanas-panasin dari luar, dibakar dari luar, nggak ngaruh karena kenapa? Stay cool. Iya, mau dijelekin, direndahin, itulah dia kuat dibakar api. Mau dikomporin, direndahkan, nggak penting karena kenapa? Saya udah beserta Allah. Jadi stay cool inside. Artinya apa? Mau digimanain dalam konteks esensi di luar, tidak mempengaruhi kedamaian dia yang di dalam. Karena kenapa? Mau bahagia, mau damai, remote control yang memegang diri kita sendiri. Jangan menyimpan remote control kebahagiaan kita sama orang lain. Titik. Karena kalau dipinjemin ke orang lain, aku bahagia deh kalau kamu. Nah, mau bahagianya banyak kategori, Bu. Banyak syarat. Dan bahagia adalah habits. Bahagia adalah pilihan. Dan bahagia adalah keputusan. Oke? Sip? Dapat? Kesimpulan besar, yuk. Mari kita jadikan Ibrahim sebagai suri tauladan. Saya baca ayat terakhir 60 ayat 4. Ini 60 menarik banget nih. Nanti kita bahas detail ya. 60 ayat 4. Nih. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim. Langsung to the point nih. Pada berarti suri tauladan pada Ibrahim ulang ya. Lagi ngomongin fungsi apa sih, Mbok? Ibrahim di sini bicara tentang konteks bijaksana, hikmah, wisdom, takwa. Jadi yuk kita belajar ke level Ibrahim, makom Ibrahim, bukan hanya dalam konteks syariat atau upacara, tapi dalam level bagaimana kita meningkatkan kedewasaan, penjiwaan kita, supaya kita setidaknya tidak terjebak di stadium 1, 2, 3, dan 4, iri, benci, dengki, dan dendam, dan tidak melekat kepada sesuatu yang membuat hidup kita banyak menolak yang namanya kenyataan. Hatur nuhun, saya kembalikan dulu kepada Pak Iman. Terima kasih. Kita sudah bicarakan pada pagi dan siang hari. Bagi saya, inti dari pencerahan hari ini adalah bijaksana. Bijaksana, bukan bijaksini. Bijaksana. Apalagi bijaksana. Jadi bijaksana ini dapat diartikan luas sekali dengan turunan-turunannya. Apakah itu pandai bersedekah, apakah itu pandai menahan amarah, apakah itu pandai memaafkan seseorang, itu biasa. Sejengkel-jengkelnya kita pada seseorang, terutama yang ada dekat dengan kita, istri maupun anak, ya, tapi bijaksanalah ya. Baik.
kalau diperkenankan oleh Ustaz, dimana kalau ada satu pertanyaan yang kita sampaikan, kita izinkan. Mangga, Pak. Saya sangat senang sekali kalau ada pertanyaan Ibu Bapak. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Abu, tadi kita bicara masalah tawaf. Tawaf. Ya, Ya. tawaf itu kan mengelilingi berlawanan arah jarum jam Ya. yang dimaknai sebagai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apakah sesungguhnya ritual haji itu adalah inna lillahi? Karena kita mikot berangkat itu dari Makkah, dari Masjidil Haram, kemudian berjalan ke Padang Arafah. Sesudah itu kita masuk Mina kita kembali ke Mekah lagi. Kan itu dari Mekah kembali ke Mekah. Berarti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena selama ini kita ketahui bahwa Mekah adalah ada Baitullah di sana, walaupun Baitullah sesungguhnya adalah kalbunya mukmin. Seperti yang kemarin kita sudah dapat penjelasan itu dari Kang Abu. Yang kedua, pemahaman masalah tawaf. Selesai tawaf, kita diminta untuk sholat 2 rakaat di Maqam Ibrahim. Tuh. Kebetulan pada waktu saya berhaji, yang terlihat adalah telapak kaki. Apakah ini dapat dimaknai firman Allah yang isinya, jangan engkau ikuti jejak langkahnya setan. Kata lainnya, ikutilah jejak langkah yang engkau lihat pada saat engkau kembali kepadaku. Inna lillahi tadi. Karena selesai tawaf kita tuh diminta untuk sunnah, sholat sunnah 2 rakaat di Maqam Ibrahim. Kemudian pada saat Rasulullah Mi'raj, Rasulullah juga meninggalkan telapak kaki. Jadi kata lainnya, sebetulnya kita udah diajarkan untuk ikutilah jejak langkah itu. Hanya mungkin kita kurang memahaminya dengan lempar-lempar foto ke dalam Maqam Ibrahim. Jadi pada akhirnya sadar nggak sadar kita melakukan satu kemusyrikan. Apakah itu karena kita sesungguhnya kita tidak memahami makna haji yang sesungguhnya? Kira-kira begitu, Kang Abu. Hatur nuhun. Oke, nuhun, Pak. Kita tepuk tangan nih, pertanyaannya keren banget. Jadi gini, Pak, apa yang Bapak tanyain nanti kita akan detailkan satu persatu. Karena itu nanti udah mulai, habis ini tuh kita akan ngomongin kurban, habis kita nanti ngomongin haji. Nah mungkin tawaf itu nanti akan di situ. Tapi poinnya kira-kira begini, Pak. Kalau saya pinjam dari Ibnu Arabi, ketika perputaran tawaf, itu ada di wilayah jiwa kita, Pak. Maka kenapa tawaf itu 7 keliling? Karena dalam perspektif 7 lapisan jiwa, putaran pertama itu melepaskan diri dari amarah, Pak. Nanti masuk ke level lawamah, masuk ke level mulhamah, masuk ke level mutmainah, rodiyah, mardiyah. Kalau kamu sudah di kamilah, kamu sudah mengikuti jejak Ibrahim yang disebut dengan yang namanya milata Ibrahim gitu. Makanya selesai tawaf, sholat di Maqam Ibrahim, sebetulnya intinya apa? Mengingatkan bahwa pegang erat-erat Maqam ini gitu loh, Pak. Jangan turun lagi gitu. Tapi punten, betul kata tadi Bapak, maaf banget, orang yang tawaf sekarang bukan berdoa, sibuk baca buku doa, itu masalahnya. Buku doanya jatuh, stres. Gitu kira-kira. Makanya ini nggak pernah dimanasikin dalam tanda petik, ini makna satu apa, meskipun ini perspektif luas gitu ya. Makanya nanti ketika jiwanya udah di kamilah tadi, apa yang perlu kita lakukan? Tetap usaha. Makanya langsung sa'i, Pak. Sa'i itu ikhtiar. Dan ending dari sa'i apa? Lepaskan semua kemelekatan, namanya tahalul. Jadi tahalul itu untuk ngajarin kita jangan pelit, lepas kemelekatan. Jadi punten mohon maaf Pak ya, kalau pulang umroh botak tapi pelit, nggak ngerti berarti gitu. Botak kenapa? Abis tahalul, tapi pelit, berarti dia tidak mentahalulkan esensi gitu kira-kira. Nah jadi kalau ngomongin tapak tadi, itu intinya adalah jangan lupa untuk, kalau bahasanya qiyam, menegakkan. Tapak itu kan berdiri Pak, berdiri itu tegak. Jadi tegak itu al-qiyam. Qiyam itu artinya kamu jangan lupa menegakkan ajaran ini loh ya, gitu loh Pak. Jangan lupa menegakkan esensi ini gitu kira-kira.
Nah, nanti urusan Mekah kembali ke Mekah, urusan tawaf, namanya urusan, karena nanti puncaknya itu sebetulnya di wukuf, Pak. Kalau nggak wukuf tuh nggak haji. Itu intinya. Nah, wukuf tuh apa, seperti apa, Arafah tuh apa, nanti kita detailkan. Tapi poinnya, kalau kita ngerti ini semua, nanti kita ngerti mana haji syariat dan haji hakikat gitu. Karena kalau orang haji syariatnya aja, belum tentu haji hakikat gitu. Pulang cuman bawa gelar haji. Gitu. Dan gelar itu juga kan desain kita aja sih gitu. Kan Nabi Muhammad nggak ada haknya di depan, Pak. Hak Muhammad SAW nggak ada. Ya. Nah, jangan-jangan kita cuma sibuk nyari gelar, tapi inti esensinya kita nggak dapet gitu. Kira-kira apa sederhananya kira-kira gitu? Kalau misalnya tawaf itu juga merupakan tawaf jiwa. Ya. Kalau untuk mencapai kesadaran kan kita dari gelap kembali ke cahaya. Betul. Sementara sepengetahuan saya bahwa di dalam diri kita ini ada 7 cahaya. Betul. Yang paling dalam kita sebut syiar atau ma'rifah. Betul. Apakah itu juga makna dari tawaf tadi? Betul. Sodar. Paling luar nih. Kolom. Masuk nih ke fuad. Masuk nih. Lub. Sirul asror lah ya. Terdalam. Nanti di situ ada Baitullah yang sejati. Nah, cuman nanti kalau mau digampangkan, level jiwa kita setidaknya Pak ada di kelas yang tenang aja. Kalau udah di mutmainah, pintu gerbang menuju ke dalamnya udah oke. Makanya hal yang paling mahal dalam hidup adalah tenang dalam setiap kondisi. Nah, karena saat tenang dalam setiap kondisi, kita nanti terkonek ke esensinya. Gitu gintan-gintan Pak. Siap, hatur nuhun. Kalau boleh satu lagi. Boleh. Yang di belakang yang benar-benar bertanya. Silakan. Wah, ini kayaknya langsung pada paham ya Pak, langsung set. Ya, tapi antara paham sama puyeng emang beda tipis sih ya. Iya gimana Bu? Pertanyaan ringan, boleh nggak kalau saya membaca tulisan surat-surat di depan saya tulis dengan spidol. Ya. Kalau teknis Bu, balik lagi ya, boleh atau tidak kan sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Inti dari semuanya sebetulnya bukan boleh atau tidak, tapi hasil dari apa yang dibaca, jadi perilaku atau tidak. Hasil apa yang dia lakukan, jadi laku atau tidak gitu. Karena semua syariat itu outputnya adalah akhlak gitu kira-kira. Ibu baca nih, ketika ibu baca, iya, ini baca nih. Ibu mau pakai baca tulisan, mau ada rak, mau itu kan teknis. Dan that's okay gitu. Urusan teknis kembali kepada kesanggupan masing-masing. Tapi hal yang paling penting, kalau ini bicara tentang sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Mau pakai bacaan, mau pakai apa. Tapi selesai sholat, kejinan munkarnya turun atau tidak, itu yang paling penting Bu. Gitu. Hafal, sip. Tapi hafal belum tentu jadi perilaku. Belum tentu. Karena hafal belum prestasi gitu loh Bu. Makanya perlu Musa dan Ibrahim. Ada nalar kritisnya, ada hikmahnya, ada perilakunya, ada akhlaknya. Maka output dari sholat adalah perilaku gitu. Gitu Bu. Sip ya Bu ya. Oke. Terima kasih Ustaz Abu. Akan kita akhiri pengajian kita, pencerahan kita pada hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, saya ingin menyampaikan terima kasih atas nama keluarga kepada seluruh jemaah yang telah hadir pada kesempatan siang hari ini, terutama juga yang telah membawa makanan. Terima kasih ya. Jadi makan siang kita tambah banyak sekarang ya. Kenapa Bu? Semua terima kasih udah hadir. Iya, ya, tapi kan ada yang bawa buat tangan. Perlu dibilang terima kasih. Ini bijaksananya. Kan kalau kita beli itu kan yang baik-baik dulu, saya nggak enak sampai nggak bawa
Sengaja dipancing supaya lain kali bawa. Ah, ya. Supaya nggak bawa hari ini, besok bawa ya Pak ya. Benar Pak. Jadi kita makin banyak makanan. Alhamdulillah. Saya ingatkan bahwa selesai ini kita akan sholat zuhur dan diutamakan kepada ibu-ibu lebih dahulu untuk wudhu, wudhunya di belakang. Ya. Dan kemudian kalau ibu-ibu ada yang perlu bangku untuk sholat, ya, di sebelah ruangan di sebelah sana, di depan jam itu kami juga menyediakan bangku, ya, untuk ibu-ibu. Kalau mau lebih, kalau kurang masih ada bangku. Jadi mohon kepada bapak-bapak sabar dulu sampai dulu baru bapak-bapak yang. Jadi biasanya ibu-ibunya ketinggalan untuk sholat duduknya karena memang lebih lama ibu-ibunya. Sebelum dan itu kita serahkan kembali kepada Ustaz. Baik. Baik Ibu Bapak, mari kita tutup kajian kita siang hari ini dengan hening sejenak. Kita doa dengan khusyuk. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.